Kembali di Sapa Indonesia Malam, RSUD Ruteng, Nusa Tenggara Timur masih mengoptimalkan pelayanan kesehatan meski dalam kondisi darurat, termasuk pasien rumah sakit yang dirawat di tenda darurat. Pelayanan mulai dari proses pendaftaran, pemeriksaan hingga rawat inap masih dilakukan di luar gedung RSUD Ruteng dengan menggunakan tenda darurat imbas gedung rumah sakit yang kondisinya rusak parah akibat gempa Flores Sabtu lalu. Pihak rumah sakit bilang Kemenkes sedang mempersiapkan rumah sakit lapangan di Stadion Golodukal khusus untuk melayani masalah ortopedi. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa meninjau langsung lokasi terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Purbaya memastikan pemerintah pusat bakal menyiapkan anggaran untuk penanganan dampak gempa NTT. Hal itu disampaikan Menteri Keuangan Purbaya saat mendatangi lokasi pengungsian korban gempa di Ruteng, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Purbaya sempat berbincang dengan para korban dan juga relawan yang bertugas menolong para korban gempa. Purbaya menyebut terus memantau kebutuhan para korban gempa. Perbaikan kondisi ekonomi, Bupati bilang tadi masih belum memikirkan itu, masih memikirkan tanggap darurat ini. Saya pikir wajar, keadaannya kan masih baru nih. Tapi kita dari pusat monitor terus keadaannya dan akan menyiapkan anggaran sesuai dengan dibutuhkan, tentunya dengan persetujuan Bapak Presiden, menunggu petunjuk Bapak Presiden. 44 miliar sudah dikirim ke Manggarai ini, apa ada tambahan lagi nih? Kita lihat nanti, saya bilang ke Pak Bupati pakai dulu itu, nanti kalau kurang lapor ke kami, nanti kami lapor ke Bapak Presiden, nanti Pak Presiden pasti akan menyiapkan anggaran lebih untuk daerah yang terkena bencana seperti Aceh. BPBD NTT menyebut telah menyiapkan sejumlah kebutuhan pokok seperti beras, mie instan, obat-obatan, dan alas tidur. Setelah pengiriman ke lokasi gempa sempat terkendala transportasi, kini bantuan diangkut melewati Pelabuhan Tenau Kupang ke Pelabuhan IP Kabupaten ND. Bantuan yang akan dikirim adalah sumbangan dari sejumlah instansi pemerintah dan komunitas warga di Kupang. Bantuan untuk masyarakat terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur terus berdatangan melalui pesawat TNI Angkatan Udara. Bantuan didistribusikan melalui jalur darat. Sementara untuk wilayah yang sulit dijangkau diteruskan menggunakan kapal TNI Angkatan Laut. Salah satunya melalui KRI Bung Hatta yang membawa bantuan BNPB dan bantuan Presiden dari Labuan Bajo menuju Pelabuhan Reok, Kabupaten Manggarai. Walau sudah mendapat tempat sementara untuk bernaung, pengungsi korban gempa terpaksa memasak sendiri. Pasalnya dapur umum yang dibangun tak mampu memenuhi kebutuhan untuk konsumsi. Seperti posko di Kampung Barangkolong, Kecamatan Reok yang kini dihuni lebih dari 1.300 pengungsi. Tak hanya itu, fasilitas MCK juga masih minim sehingga warga tidak tahu harus kemana. Karena dapat mentah dari yang ke dalam. Dari dapur umum hanya kasih apa sih? Mie dengan beras itu saja yang mereka bagi. Kami harap itu semacam kami ini ada anak bayi, misalnya pampers, terus dengan tempat tidur yang layak lah semacam. Kami tidak minta lebih, semacam tikar, terus baju dingin lah, begitu. Bantuan dan logistik untuk korban gempa masih terus didistribusikan. Lalu bagaimana pelayanan kesehatan pasca gempa? Kita tanyakan jurnalis Kompas TV Benediktus Aditya dan juru kamera Andika Pratama. Bene, soal kondisi kesehatan darurat kesehatan di Ruteng pasca gempa, bagaimana kondisinya sejauh ini? Ya, Radi dan juga saudara, selamat malam. Saat ini saya tengah berada di RSUD Ruteng, namun saya tidak berada di dalam gedung karena pelayanan kesehatan yang diberikan di RSUD Ruteng ini terpaksa harus dilayani di luar dan saya harus memakai masker untuk menjaga kesehatan tidak menularkan penyakit ke pasien yang berada di sini. Nah, untuk melihat gambaran, Radi, juru kamera Kompas TV Andika Pratama akan memperlihatkan bagaimana aktivitas pelayanan kesehatan pada malam hari ini di RSUD Ruteng, di mana kalau bisa Anda lihat, Radi dan juga saudara, ini untuk pasien rawat inap harus dilakukan di luar
ruangan atau gedung RSUD, karena gedung RSUD sendiri terdampak akibat gempa yang terjadi pada 15 Agustus yang lalu, sehingga secara darurat tenda-tenda pun harus didirikan. Namun yang kami lihat juga untuk tenda-tenda di sini ini masih menggunakan tenda-tenda acara untuk belum memenuhi standar untuk tenda-tenda secara medis. Nah, kalau bisa Anda lihat juga ada beberapa keluarga yang tadi memang menunggu keluarganya yang sedang dirawat di rumah sakit ini. Selain itu juga ada beberapa aktivitas kesehatan yang sedang dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan di sini. Selain dari rawat inap ini, tadi kami juga melihat di sebelah pintu masuk dari Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng ini juga ada posko ataupun tempat pendaftaran sebelum nantinya pasien ini dilarikan atau dirawat begitu ya. Apakah nantinya pasien dirawat inap atau dirawat jalan. Nah, Radi, kalau bisa Anda lihat di sebelah kiri saya ini merupakan gedung utama dari RSUD Ruteng yang sekarang ini kondisinya hancur, di mana banyak reruntuhan yang terjadi setelah gempa pada 15 Agustus lalu, sehingga untuk total pelayanan atau aktivitas kesehatan ini harus dilakukan di luar gedung RSUD sendiri. Nah, kalau dari data yang kami terima, memang di RSUD ini terdapat 19 dokter umum dan juga tambahan dokter spesialis ortopedi, karena di RSUD ini juga menerima rujukan korban gempa dari berbagai wilayah, sehingga kemarin dalam kunjungan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ke RSUD Ruteng ini memerintahkan untuk membuat rumah sakit lapangan secara darurat dan ditambah dengan 8 dokter spesialis ortopedi juga beberapa tenaga kesehatan. Radi. Ya, tadi Anda mengatakan bahwa saat ini kondisi pasien dirawat di tenda yang sebenarnya bukan standar medis begitu ya, sehingga dari laporan Anda ini tentu saja diharapkan bisa ditindaklanjuti oleh otoritas untuk memberikan tenda yang layak dan sesuai standar medis agar para pasien di sana juga bisa menjalani perawatan dengan baik. Terima kasih jurnalis Kompas TV Benediktus Aditya dan juga juru kamera Andika Pratama melaporkan langsung dari Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Saudara, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, yang informasi yang akan kami hadirkan sebelumnya, saudara, kabut asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan kembali menyelimuti kawasan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Rabu pagi. Kabut asap menyelimuti sejumlah titik ruas jalan utama hingga membuat jarak pandang turun drastis, yakni hanya 1 meter. Pemandangan ini terjadi pada Rabu pagi sekitar pukul 6 WITA. Kondisi ini sangat membahayakan keselamatan lalu lintas, terutama banyaknya kendaraan roda 2 dan roda 4 yang hendak menuju Kota Banjarmasin maupun arah Banjarbaru. Untuk menghindari kecelakaan, pengendara terpaksa melambatkan laju kendaraan serta menyalakan lampu utama dan lampu hazard. Aroma menyengat dari bekas kebakaran lahan gambut juga membuat warga dan pengendara harus menggunakan masker untuk menghindari risiko gangguan pernapasan. Untuk nilai puncaknya itu biasanya di pagi hari jam 5 sampai jam 8 pagi. Masyarakat dihimbau untuk siap menggunakan masker kalau mengurangi kegiatan di luar ruangan untuk di pagi hari atau dini hari. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau langsung beberapa titik lokasi kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya serta di Kabupaten Pulang Pisau. Minimnya sumber air membuat kebakaran hutan dan lahan terus semakin meluas serta sulit teratasi. Menhub bilang penanganan karhutla diupayakan maksimal melalui operasi darat dan udara, termasuk operasi modifikasi cuaca. Kebakaran lahan yang sudah menghanguskan lebih dari 50 hektar diduga ada unsur kesengajaan. Polisi kini tengah memeriksa 12 orang yang diduga sebagai pelaku pembakaran. Mencegah agar tidak terjadi karhutla, kebakaran hutan. Di sekaligus momentum ini saya kembali mengingatkan masyarakat agar jangan bermain api. Kondisinya sangat buruk sekali, cuacanya sangat buruk sekali. Tapi kemudian yang nggak kalah penting sekali lagi adalah
bagaimana kemudian masyarakat dapat berpartisipasi memadamkan api sekaligus mencegah. Jangan ada lagi pembukaan lahan di musim ini dengan cara membakar. Saudara, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi jasad seorang pendaki asal Brebes yang jatuh ke kawah Gunung Slamet. Korban yang masih remaja terjatuh setelah tanah di bibir kawah yang dipijaknya ambrol. Kondisi cuaca Gunung Slamet yang cerah membantu personel menjangkau korban yang berada sekitar 20 meter di dalam kawah. Setelah tiba di base camp Permadi Guci, jenazah korban langsung dibawa ke Puskesmas Bumi Jawa untuk pemeriksaan luar sebelum jenazah diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Korban diketahui mendaki bersama 3 rekannya pada Senin malam dan mencapai puncak pada Selasa pagi. Namun saat hendak turun, korban masih berada di sekitar bibir kawah. Diduga tergelincir jatuh karena tanah yang dipijaknya rapuh. Atas kejadian ini pihak SAR mengimbau pendaki mematuhi ketentuan keselamatan serta tidak mendekati area berbahaya di sekitar bibir kawah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Saudara, pemerintah Uni Emirat Arab menuding Iran menembakkan 2 rudal balistik ke wilayahnya. Kementerian Pertahanan UEA mengklaim 2 rudal Iran dihalau dan jatuh di laut. Angkatan Udara berhasil mendeteksi 2 rudal yang mengarah ke Uni Emirat Arab. 2 rudal itu jatuh ke laut dan Kementerian Pertahanan UEA mengumumkan bahwa sistem pertahanan udara UEA mendeteksi 2 rudal balistik yang diluncurkan dari Iran. Rudal pertama jatuh di luar wilayah perairan negara itu, sementara rudal kedua jatuh di dalam wilayah perairannya. Sebelumnya Uni Emirat Arab mengumumkan melalui media sosial X-nya menuliskan 2 rudal balistik yang terdeteksi berasal dari Iran menargetkan navigasi maritim jatuh ke laut. Kementerian Pertahanan siap merespons setiap ancaman dengan tegas melawan setiap upaya merusak keamanan negara dan maritim kawasan dan stabilitas negara, seperti dituliskan Kementerian Pertahanan Uni Emirat Arab. Sementara itu, eskalasi Iran dan Amerika Serikat kembali panas usai saling klaim penguasaan Selat Hormuz. Iran kembali memamerkan rudal di area publik di Teheran. Media Iran IRIB melaporkan militer Iran IRGC memamerkan rudal hulu ledak tinggi di alun-alun Teheran. Rudal merupakan senjata andalan Iran selain drone murah dalam pertempuran melawan Amerika dan Israel pada perang 60 hari pasca serangan yang menyebabkan gugurnya pemimpin tertinggi mereka, Ayatollah Ali Khamenei. Sebelumnya Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali membuat unggahan yang memprovokasi Iran melalui akun Truth Social. Trump mengklaim perairan strategis Selat Hormuz sebagai wilayah baru milik Amerika Serikat. Klaim sepihak itu langsung memicu amarah Teheran. Sang presiden membagikan peta selat beserta sekitarnya dengan area yang dilingkari dan diberi tulisan Wilayah Baru Amerika Serikat. Dalam unggahan di media sosial X, Rezai menuliskan celah antara ketidakmampuan untuk membuka kembali Selat Hormuz dan klaimnya untuk menguasainya lebih besar daripada jarak 7.000 mil antara Washington dan Selat Hormuz. Rezai juga menyisipkan foto bertuliskan beberapa mimpi terlalu jauh dari kenyataan. Soal Hormuz, Iran masih bertahan pada sikapnya saat ini. Ketua Parlemen Iran, Muhammad Bagher Kalibaf, mengatakan Selat Hormuz tetap ditutup sampai Washington mencabut blokade, melepas aset yang dibekukan, mengakhiri ancaman dan operasi militer di semua lini, serta memenuhi ketentuan lain yang telah disepakati Amerika Serikat dalam nota kesepahaman. Kalibaf juga menuding Washington saat ini masih terus berupaya menekan Iran secara ekonomi dan memecah belah negara itu dari dalam. Pernyataan Kalibaf ini diperkuat penasihat Garda Revolusi Iran Muhammad Reza Naqvi yang mengklaim bahwa AS telah gagal sejak awal dalam upayanya untuk menggulingkan pemerintah Iran dan memecah belah negara tersebut. چند بگویم تا زمانی که تعهدات آمریکا در تفاهم نامه از جمله رفع محاصره آزادی اموال بلوکه شده رفع تحریم نفت پایان تهدید و عملیات نظامی در همه جبهه‌ها و دیگر شروطی که در تفاهم نامه آمریکا با آن متحد شده است اجرایی نشود تنگه باز نخواهد شد. Saudara, Desa Tungguramba, Kecamatan Aisesa, Nagekyo, NTT jadi salah satu lokasi terdampak parah akibat gempa. Bantuan terus diharapkan datang untuk mempercepat pemulihan bencana
bagi warga terdampak gempa di NTT. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 datang begitu cepat di tanah Flores. Dalam hitungan detik, rumah-rumah berguncang. Warga berlari menyelamatkan diri dan kepanikan pun tak terhindarkan. Namun setelah guncangan berhenti, duka justru baru dimulai. BNPB mencatat lebih dari 60 orang meninggal dunia dan lebih dari 200 orang mengalami luka. Jumlah korban masih bersifat dinamis seiring proses pencarian dan evakuasi yang terus dilakukan. Gempa mengguncang sejumlah wilayah di Flores, Nusa Tenggara Timur pada 15 Agustus 2026 pukul 4.58 waktu Indonesia Barat. BMKG mencatat pusat gempa berada sekitar 30 km timur Laut Mbai, Kabupaten Nagekeo. Wilayah terdampak gempa NTT diantaranya Manggarai Barat, Manggarai Timur, Manggarai, Ruteng, Nagekeo, Ende, dan Sika. Guncangan kuat membuat sejumlah bangunan rusak termasuk fasilitas publik. Pemerintah Provinsi NTT pun menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari mulai 15 hingga 28 Agustus untuk mempercepat penanganan dan penyaluran bantuan. Pasca gempa, rasa takut masih menyelimuti warga. Sejumlah warga memilih bertahan di luar rumah karena khawatir gempa susulan kembali terjadi. BNPB mengungkap lebih dari 5.400 warga harus mengungsi, termasuk warga Desa Lando, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai. Di tengah keterbatasan, mereka bertahan dengan apa yang ada. Sementara kebutuhan dasar mulai dari makanan, air bersih, obat-obatan, hingga perlengkapan pengungsian terus dibutuhkan. Semoga pemerintah memperhatikan nasib kami sehingga kami boleh makan, minum dengan tenang. Di tengah situasi yang serba terbatas, perjuangan menyelamatkan sesama tetap yang paling utama. Pasca gempa, seorang perempuan yang hendak melahirkan harus dievakuasi oleh polisi bersama warga dengan menggunakan kursi plastik. Tak ada jalan yang mudah, namun ada upaya bersama-sama agar sang ibu dan bayinya bisa segera mendapatkan pertolongan. Di Maumere, lebih dari 1.400 orang dievakuasi pasca gempa. Sebagian besar kini bertahan di tenda-tenda darurat BNPB. Bagi sebagian warga, guncangan kali ini membawa kembali ingatan pahit masa lalu. 34 tahun silam, gempa besar magnitudo 7,8 mengguncang Nusa Tenggara Timur dan memicu tsunami yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Flores. Trauma itu kini kembali menyapa. Jadi kita lari keluar, terus anak-anak sama istri kita ajak keluar, kita arahkan ke darat. Nah, karena kan kita sudah trauma itu di kejadian 92 itu. Karena 92 itu artinya di seluruh Indonesia belum ada kejadian gempa. Artinya 92 kejadian di Maumere, setelah itu kan di Aceh. Nah, jadi waktu 92 itu goyangannya itu luar biasa. Jadi kita panik. Pikirnya kita mau kiamat karena kita belum merasakan sebelumnya toh. Gempa juga membuat pelayanan kesehatan terganggu. Sebagian gedung RSUD Air Ramo Nagekeo mengalami retak dan kerusakan. Demi keselamatan pasien dan tenaga medis, pelayanan terpaksa dipindahkan keluar gedung dengan memanfaatkan tenda darurat. Pelayanan di ruang terbuka jelas tidak ideal. Keterbatasan alat jadi tantangan yang harus dihadapi. Namun di tengah segala keterbatasan, para tenaga medis memilih untuk tetap bertahan. Karena bagi mereka di saat bencana, keselamatan dan kesehatan warga adalah prioritas. Ya, karena gempa kemarin, jadi ruangan kita terdampak. Banyak ruangan yang atapnya roboh, terus
sehingga tidak layak untuk tempat tinggal pasien, dan juga khawatir dari gempa susulan, khawatir gedungnya rubuh kena pasien. Jadi ya untuk sementara kita arahkan ke luar dari gedung, ya bisa memakai dengan tenda-tenda dengan perlengkapan yang seadanya. Ya, Rumah Sakit Air Ramo berusaha memberikan pelayanan yang sebaik mungkin. Kekhawatiran itu bukan tanpa alasan. BMKG mencatat hingga 17 Agustus 2026 terdapat 1.624 gempa susulan yang terjadi di wilayah NTT. Sementara di Desa Marapokot, Kabupaten Nagekeo, sejumlah korban bencana gempa sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Namun masih banyak kebutuhan lain yang belum tercukupi, salah satunya MCK dan air bersih. Kalau bantuan sudah kami dapatkan dari pemerintah setempat, dan kemudian kebutuhan pokok kami adalah yang pertama air bersih, kemudian yang kedua ini kebutuhan ini MCK, kemudian dengan kebutuhan sembako. Pemerintah memastikan penanganan darurat dan penyaluran bantuan akan terus dilakukan, termasuk menyisir wilayah-wilayah yang terisolasi, agar tak ada warga yang terlewat dari pertolongan. Kecamatan Reo, salah satu lokasi yang terdampak cukup besar. Dan selain itu kita juga menyisir wilayah-wilayah yang perlu bantuan secara cepat. Termasuk mulai kemarin sore bantuan kerahkan tadi pagi ini juga ke Kecamatan Pulau Paloe, Kecamatan Paloe, Kabupaten Sika. Jadi itu juga wilayah yang terisolir. Jadi kita terus-menerus menyisir lokasi-lokasi mana yang masih belum terjangkau. Jadi kita akan mempercepat semuanya. Jadi tanggap darurat ini kita harapkan bisa berjalan dengan efektif. Pemerintah melalui BNPB bersama kementerian terkait memastikan penanganan dan mitigasi bencana di wilayah NTT akan semakin baik. Kami sudah punya armada, baik darat, laut maupun udara. Ya. Udara untuk di Labuan Bajo ada 6 pesawat, ya. Kemudian di Maumere ada 5 pesawat. Angkutan darat yang sekarang di Labuan Bajo sudah ada 8 truk besar, di Maumere ada truk besar. Kemudian laut juga dari Angkatan Laut, dari Pelni juga tersiap ya. Dan ada angkutan laut yang hari ini masuk ke Pulau Paloe ya, melalui kapal feri membawa logistik. Tentu saja semuanya belum terpecahkan secara maksimal, tetapi seiring dengan bertambahnya waktu, kami pastikan situasi akan menjadi semakin baik. BNPB bersama tim gabungan menyalurkan bantuan logistik bagi masyarakat terdampak gempa di Pulau Paloe, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Bantuan dikirim melalui jalur laut untuk menembus akses wilayah kepulauan yang masih terkendala. Setelah bongkar muat, bantuan kemudian didistribusikan melalui jalur darat yang masih rusak akibat gempa. Meski akses sulit, tim gabungan terus berupaya memastikan bantuan sampai langsung ke masyarakat terdampak. Selain logistik, sejumlah tenaga medis juga diterjunkan untuk membantu pelayanan kesehatan warga. Tim Liputan, Kompas TV. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim mengendalikan Selat Hormuz dan berencana mendeklarasikan selat itu sebagai bagian wilayah Amerika Serikat usai menang perang lawan Iran, klaimnya. Informasinya usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Kembali di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim mengendalikan Selat Hormuz dan berencana mendeklarasikan selat itu sebagai bagian wilayah Amerika Serikat usai menang perang lawan Iran. Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. Pernyataan kontroversial itu disampaikan Trump saat berbicara di sebuah rapat umum tentang hukum dan ketertiban di Long Island, New York pada Jumat lalu. Trump menegaskan bahwa blokade Amerika Serikat terhadap Selat Hormuz akan tetap diberlakukan
dan menyatakan tidak akan ada kapal lain yang bisa melintas tanpa izin Amerika. And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. Essentially, that's what we have the blockade. No ships get through unless we want them to. Sementara, Ketua Parlemen Iran Muhammad Bagher Ghalibaf menegaskan kembali tentang pendirian Teheran dengan menyebut kalau Amerika Serikat belum memenuhi syarat Iran, maka kendali lalu lintas Hormuz ada di tangan Iran. تا زمانی که تعهدات آمریکا در تفاهمنامه از جمله رفع محاصره، آزادی اموال بلوکه شده، رفع تحریم نفت، پایان تهدید و عملیات نظامی در همه جبهه‌ها و دیگر شروطی که در تفاهمنامه آمریکا با آن متحد شده است اجرایی نشود، تنگه باز نخواهد شد. Sementara itu, penasehat IRCG Muhammad Reza Naqvi mengklaim Amerika gagal sejak awal dalam upaya menggulingkan pemerintah dan memecah belah Iran. Ia pun menyebut Donald Trump memiliki perilaku yang kekanak-kanakan karena sikapnya yang sering berubah dan tidak konsisten. رئیس جمهور امریکا توی این دوره ویژگی‌های خاصی داره و از جمله اینکه خیلی کوتاه‌بینه، یعنی یک رفتار کودکانه، هیچ آینده نگری در بیاناتش نیست. یعنی وقتی صحبتی میکنه حتی به مثلا 24 ساعت بعدم فکر نمیکنه. یک رهبر مهم بزرگ بین‌المللی باید عمق حتی 50 ساله 100 ساله حرفش رو که تو تاریخ ثبت میشه. Terakhir, Presiden Trump menyatakan pihaknya tidak berencana menggelar pembicaraan dengan Iran. Pernyataan ini berbarengan dengan memanasnya situasi akibat kesepakatan Selat Hormuz antara Iran dan Oman. Melalui unggahan Truth Social-nya, Trump menyatakan tidak ada pembicaraan atau percakapan yang berlangsung ataupun yang dijadwalkan dengan Republik Islam Iran. Blokade angkatan laut tetap berlaku dan berkekuatan penuh. Selat Hormuz terbuka dan beroperasi. Semua ranjau air telah disingkirkan atau diredakan. Isu Selat Hormuz selalu menjadi perdebatan dan perselisihan dalam konflik antara Iran dan Amerika Serikat. Segala upaya diplomasi untuk membuka kembali jalur perarian strategis itu selalu berujung buntu tanpa hasil yang konkret. Lagi dan lagi, statement Trump menuai kontroversi dan membuat panas situasi peperangan antara Iran dan Amerika. Lalu, apakah kondisi ini akan memperkeruh suasana di Hormuz dan apakah Iran memiliki taktik lain untuk bisa meredakan kondisi saat ini? Kita akan bahas bersama dengan Tia Mariatul Kiptiah, dosen hubungan internasional BINUS University, dan ada juga Stanislaus Rianta, pengamat intelijen dan keamanan Universitas Indonesia. Selamat malam, Pak Stanis juga Mbak Tia. Malam, Mbak. Selamat malam, Mbak Priska. Selamat malam, saya ke Pak Stanis dulu. Kalau Trump bilang bahwa blokade laut tetap berlaku penuh, tapi di sisi lain dia bilang bahwa Hormuz akan segera diklaim milik Amerika Serikat. Ya, artinya ini makin jauh dari kata damai, Pak Stanis. Ya, itu yang kita khawatirkan sebenarnya. Kita kan tidak pernah berharap perang ini terjadi, tidak membela Amerika, juga tidak membela Iran. Ya, kita tuh membela perdamaian dan kemanusiaan. Tapi makin kesini ini tidak ada titik terang bahwa perang ini akan segera usai itu. Dari mulai sejak Februari sampai sekarang ini kan pasang surut terus nih. Ada kayak putaran-putaran yang terjadi perang, kemudian jeda, kemudian ada provokasi, perang lagi, jeda lagi. Udah berapa periode, 3 periodean seperti ini. Nampaknya malah ini kayak semacam strategi Trump sebenarnya memperpanjang waktu untuk supaya isu ini terus terjadi. Saya khawatir bahwa ini akan dipelihara sampai pemilu setelah nanti supaya Trump tidak dianggap kalah dan Trump punya posisi sebagai seorang presiden yang kuat dan bisa memimpin Amerika untuk menang perang gitu. Jadi kelihatan nampak di situ gitu. Jadi ini udah berapa kali siklus seperti ini gitu. Dan
ya akan selalu seperti itu, mengklaim menang, kemudian nanti jeda, lalu perang lagi, ngeklaim lagi. Jadi nanti publik lama-lama juga muak dengan situasi seperti ini. Ini maunya apa gitu. Ini kan yang menyusahkan orang sedunia kan, bahwa perangnya tidak jelas dan dampaknya sudah kemana-mana gitu. Tapi juga negara-negara lain juga tidak bisa ngapa-ngapain, diam saja. Bahkan negara-negara di kawasan itu nampak belum ada aksi-aksi yang mengarah kepada perdamaian, itu belum nampak itu. Jadi hanya sekedar saya melihat kayak seperti gimmick aja sebenarnya. Nah, klaim Trump ini bagaimana kita mengartikannya, Mbak Tia? Sekedar gertakankah atau bisa jadi eskalasi lanjutan? Nggak juga gertakan, Mbak Friska. Saya melihatnya ini adalah pada titik frustasi ya, karena memang Amerika Serikat sudah kehabisan strategi. Sudah semua strategi dikeluarkan, tapi ternyata tidak membuat Iran bergeming sedikit pun. Bahkan sudah keluarkan pernyataan bahwa Iran sama sekali menolak ceasefire. Ceasefire pun Iran tidak mau. Artinya memang kalaupun ada perdamaian, itu harus perdamaian permanen, dan Amerika Serikat mengikuti poin-poin yang disodorkan oleh Iran. Jadi memang saat ini Iran malah makin strict saya melihatnya ya. Tidak ada pilihan lain. Tidak mau ceasefire dan harus menuju kepada perdamaian. Nah, itulah yang membuat Trump sepertinya frustasi, karena memang tidak juga bisa memanage Hormuz. Hormuz sampai hari ini ya, Mbak Friska, terus bergolak begitu ya. Artinya memang setiap kapal yang lewat juga Iran tetap melakukan serangan jika memang kapal tersebut tidak mengikuti instruksi dari Iran. Tapi sebetulnya ini mudah, jika kapal-kapal itu mengikuti instruksi Iran, itu mereka bisa melewati dengan baik sebetulnya dan tidak ada masalah begitu ya. Tapi masalahnya ketika Amerika Serikat melakukan double blokade di situ, dia juga ikut memanage Hormuz. Makanya keluar pernyataan bahwa Hormuz nanti akan diklaim sebagai wilayah Amerika. Ya ini tentu seperti joke ya. Tapi saya pikir dia tidak melakukan bercanda juga, Trump. Ya. Artinya saya sepakat ada unsur mengulur waktu juga, karena kan ini ada pemilu sela di Amerika Serikat, dan Trump dan Partai Republiknya tidak ingin dianggap kalah. Karena kalau misalnya ini dilihat Amerika memang kalah dan dia sendirian, tidak ada koalisi, tidak ada NATO, tidak ada Uni Eropa yang ikut serta dalam perang ini, bahkan negara-negara Teluk juga memilih silent, artinya kalah sudah. Nah, bagaimana membungkus kekalahan ini supaya nanti di pemilu sela tidak terlihat begitu? Karena ini jelas kalau terlihat kalah, telak sudah untuk Partai Republik. Ke depan bisa Demokrat ini yang memegang semuanya, dari mulai jumlah Senat di Kongres, kemudian juga termasuk presidennya yang akan terpilih begitu ya. Siapapun itu. Nah, ini dilakukan oleh Demokrat juga demikian bagus isu ini. Demokrat juga main dalam isu perang Iran Amerika Serikat ini, dan Iran mengambil kesempatan ini untuk menekan Trump supaya segera memenuhi poin-poin yang diajukan oleh Iran. Makanya keluar pernyataan tidak mau ceasefire, yang penting damai permanen dan Amerika Serikat tidak lagi mengganggu Iran. Demikian Mbak Friska. Jadi Mbak Tia, kalau kita bicara di fase awal perang ini, sempat kita membaca bahwa kalau jelang pemilu sela semestinya Trump menghentikan perang ini jauh sebelumnya. Tapi dalam kondisi terdesak begini, tidak ada pilihan bagi Trump untuk mengulur waktu. Salah satunya dengan ini ya. Ya, harusnya memang berhenti ya, kalau dari kesepakatan Kongres kan sudah ada keluar pernyataan bahwa Amerika Serikat harus menghentikan perang ini, tapi ternyata kan jalan. Karena ternyata Republik terus membaca publik Amerika Serikat kemana arahnya. Jadi kalau misalnya dilihat kalah, ini akan berefek juga terhadap kekalahan Republik di Kongres. Backfire jadinya ya, Mbak Tia, untuk Republik ya. Nah, dalam kondisi seperti ini, Pak Stanis, bagaimana kita melihat secara de facto apa yang terjadi di Selat Hormuz? Seberapa besar peran AS saat ini yang melakukan double blockade atau blokade ganda dibandingkan dengan Iran yang tetap menguasai Hormuz? Ya, kalau Amerika tuh menguasai Hormuz kan, atau dia berhasil menang perang kan, Iran menyatakan kalah juga. Iran semakin bersemangat juga untuk melakukan perang itu, dan tidak ada tanda-tanda Iran mundur atau Iran itu mau menyerah, tidak ada tanda-tanda. Kita bisa menganalogikan ini seperti permainan ketika kita kecil gitu. Biasanya kalau orang mau kalah yang agak licik, itu dia hanya dua yang dilakukan. Membubarkan permainan atau menyatakan kemenangan yang terlalu dini. Jadi dia tidak mau kalah. Anak kecil kan pas pemain itu kan, dia terdesak. Tiba-tiba perangnya dibubarkan, udah bubar. Gitu. Kalau ada main catur yang mau kalah itu kan ada yang licik kan, dibubarkan papan permainan itu. Atau dia tiba-tiba mengklaim menang gitu loh. Ini persis karakter Trump sebenarnya.
yang saya setuju Mbak Tia, ini frustasi dan dia mungkin sudah banyak tekanan, ada menghadapi nanti pemilu setelah, maka dia mengklaim terlalu dini. Dan kalau kita melihat sebenarnya Iran tuh tenang dalam perang ini. Dia tenang mengikuti iramanya Amerika mau ngapa ya ikutin, kemudian dia tetap stabil dalam melakukan perlawanan kemudian. Karena Iran memegang kendali dia memegang kendali Selat Hormuz. Kemudian terkait persenjataan Iran juga mampu melakukan recovery dengan cepat. Nah, sekarang sebenarnya pokok persoalan adalah Selat Hormuz. Bagaimana situasi saat ini? Kalau saya melihat susah bagi Amerika dalam waktu dekat ini menguasai Selat Hormuz secara total. Karena memang Iran menang sana, Medan menang di sana. Iran mempunyai persenjataan, mempunyai rudal, mempunyai drone bawah laut, kemudian dia memiliki kapal-kapal cepat, dan itu cukup merepotkan. Andalan Amerika, kapal induk itu tidak bisa masuk ke Selat Hormuz. Nah, nanti ini kalau nanti negara-negara yang menggunakan Selat Hormuz, kita tahu bahwa 20% energi dunia itu melewati Selat Hormuz. Negara-negara itu frustasi atau mungkin marah karena tidak selesai-selesai. Bahaya, karena apa? Jangan-jangan mereka lebih berpihak untuk memilih untuk berpihak pada Iran daripada Amerika, karena faktanya itu memang milik Iran. Nah, ini yang berbahaya sebenarnya. Iran akan ditinggalkan oleh banyak negara, kemudian ya semakin frustasi Trump. Nah, Mbak Tia, sebenarnya kalau membaca klaim sepihaknya Donald Trump, yang ingin dia katakan adalah menguasai secara geografis teritori Selat Hormuz atau menguasai lalu lintas yang ada di Selat Hormuz, Mbak Tia? Saya berpikir bahwa bukan persoalan letak geografis ya. Kalau letak geografis jauh itu itu kan ya, teritori Iran. Benuanya juga sudah beda, orang tertawa begitu ya. Dan nggak dia make juga sense gitu ya kalau geografis dan teritori itu jauh sekali. Trump sendiri tertawa ketika mengatakan itu, meskipun di akhir dia mengklarifikasi bahwa dia serius begitu ya akan mengklaim Hormuz bagian daripada dia. Maksud arti klaim Hormuz di sini, dia akan menekan ekonomi Iran. Jadi sudah ada pernyataan dari Trump bahwa dia tidak akan menggunakan strategi menyerang secara weapons atau secara drone serangan ke Iran seperti biasanya. Jadi strateginya berubah dengan menekan Iran, artinya memang ingin mengambil kendali Hormuz, karena ternyata setelah Trump menganalisis dan mungkin juga ada advisor dari Amerika Serikat sendiri ya, ada para penasehatnya di situ, dan juga ada mungkin input dari Israel sendiri begitu, bahwa ternyata senjatanya Iran saat ini yang paling bagus itu adalah menguasai Hormuz. Jadi keluarlah pernyataan itu Trump itu, bahwa nanti ke depan Hormuz itu akan diklaim menjadi wilayah Amerika Serikat, karena ternyata Hormuz ini menjadi bagian daripada bargaining position Iran yang sangat luar biasa bagus begitu. Dan Trump mulai berpikir bagaimana kalau menguasai, ya itu tadi Mas Tanis bilang susah, gimana itu teritori orang, Iran ada di situ, dia menguasai Medan dan lain sebagainya. Sama seperti Trump akan menyerang Iran secara darat, kan tidak terbukti sampai hari ini, karena memang susah, nggak bisa. Timur Tengah di mana, benua Amerika di mana. Kalau dengan Israel masih oke lah, dekat. Makanya Iran juga kan cara feedbacknya menyerang military basisnya Amerika Serikat di negara-negara Teluk begitu. Jadi klaim itu adalah sebagai bentuk penafsiran Mbak Priska bahwa Amerika ingin menekan Iran. Jadi artinya pelabuhan Iran juga dikontrol, Hormuz dikontrol. Dengan Hormuz dikontrol, Iran tidak bisa bebas menjual minyaknya, tidak bisa negara-negara aliansi Amerika Serikat tidak pro ke Iran lagi. Dan saya berpikir sama dengan Mas Tenis, ke depan itu bisa jadi yang menjadi aliansinya Amerika Serikat akhirnya tidak peduli, dia ditinggalkan sendirian, karena semua dalam tatanan global ini berpikirnya terhadap national interest, Mbak Friska, terhadap kepentingan negaranya masing-masing. Makanya dia kan sendirian sekarang. Mana ada Uni Eropa, NATO, anggota NATO, aliansi Timur Tengah sendiri malah ada ada agreement Mekah ya, ada fakta Mekah bahkan dibentuk oleh Saudi, Turki dan Pakistan begitu. Tidak sama sekali mengabaikan Amerika Serikat, tidak diikutkan dan lain sebagainya. Ini adalah bentuk satu perubahan politik di Timur Tengah. Kalau Trump terus bersikap seperti itu, dia akan kalah di domestik Republik ini. Yang kedua, akan ditinggalkan banyak negara, karena memang secara tujuan perang juga dari awal sudah salah. Hasilnya akan salah begitu. Nah, yang menarik juga posisi saat ini tampaknya ally atau sekutu dari masing-masing Iran maupun Amerika Serikat tidak berperan aktif dalam kondisi saat ini. Iran dan AS tampak saling tunggu-tungguan, nggak ada yang nyerang agresif, tapi lebih banyak cywarnya. Nah, seberapa kekuatan mereka itu kita menakarnya sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Kami segera kembali.
Masih di Sapa Indonesia Malam bersama Tia Mariatul Kiptia, dosen hubungan internasional BINUS University. Juga ada Stanislaus Rianta, pengamat intelijen dan keamanan Universitas Indonesia. Pak Stanis, jadi sebenarnya bagaimana kita melihat posisi juga ally sekutu masing-masing dari Iran dan Amerika Serikat yang tampaknya tidak mau turut campur terlalu dalam ya dalam kondisi kini? Dalam situasi seperti ini siapa sih yang mau ikut perang? Orang situasi serba susah, kemudian resikonya tinggi, dan perang itu kan mahal. Dan kalau kita lihat sekarang, Amerika itu ternyata tidak seperti bayangan banyak orang gitu loh, yang mereka mengklaim dia adik kuasa, senjatanya canggih-canggih. Tapi ini sudah berapa bulan, ini sudah 7 bulan, mungkin itu 6-7 bulan, Amerika nggak bisa mengalahkan Iran, dan senjatanya yang diklaim sangat canggih itu ternyata juga tidak mampu apa-apa, bahkan hanya seperti ini, tidak membuat Iran kalah gitu. Ini akan mengubah landscape geopolitik bahwa Amerika tidak lagi menjadi negara yang besar dan tidak diakui oleh orang-orang negara-negara ini sebagai negara yang paling besar lagi, tapi juga akan mengubah persepsi dunia terhadap Iran. Ternyata Iran tidak selemah itu. Dia bertahun-tahun, puluhan tahun terbangun sistem pertahanannya, resilience-nya cukup tinggi, kemudian dia mampu bertahan di situasi perang Iran ini, dan sebenarnya yang lebih penting lagi adalah bagaimana Iran mampu bertahan ini nanti akan bisa ditiru oleh negara lain. Ternyata ya tidak mudah mengalahkan Iran. Tidak mudah lagi nanti ketika Timur Tengah ternyata bersatu. Misalnya nanti aliansi itu tadi kembang lebih jauh, Amerika bisa keteteran ketika nanti memutuskan bahwa ya tidak perlu kerjasama dengan Amerika lagi, ya ternyata Iran cukup kuat. Ini akan mengubah geopolitik sebenarnya. Peta militer juga akan berubah. Dampak terhadap perang Iran ini, Amerika itu lebih terdampak negatifnya. Apalagi ketika nanti tidak bisa memenangkan perang dengan Iran, itu nanti akan dipandang berbeda oleh dunia bahwa Iran Amerika bukan negara yang kuat lagi, dan ini pasti akan sangat merugikan bagi Amerika ke depan. Tapi di sisi lain juga Mbak Tia, kan Iran secara ekonomi otomatis pasti terdampak dengan perang yang tidak berkesudahan. Sebenarnya apa yang Mbak Tia lihat Iran masih bisa bertahan hingga saat ini, dan titik batasnya itu apa ya? Rakyatnya, Mbak Friska. Jadi memang itu yang tidak dimiliki oleh negara lain. Ketika misalnya kita sedikit flashback kepada negara-negara Timur Tengah yang berhasil ditumbangkan Amerika Serikat, Libya, Irak, Suriah, itu kan memang tidak bersatu. Kita pas sedikit ya satu-satu. Dari mulai Libya itu memang rakyatnya sendiri yang mengeksekusi Muammar Gaddafi begitu ketika diprovokasi oleh pihak Amerika Serikat. Kita ke Irak, bagaimana Saddam Hussein ternyata walaupun sudah terbukti tidak memiliki senjata pemusnah massal, itu kan yang mengeksekusinya rakyatnya kembali karena memang terprovokasi. Balik lagi ke Suriah. Suriah itu kan pimpinannya adalah Assad yang notabene secara ideologi adalah Syiah, kemudian masyarakatnya atau people-nya mostly adalah Sunni misalnya. Dan mereka itu selama ini melakukan demonstrasi besar-besaran dan didukung oleh Amerika Serikat dan akhirnya tumbang. Jadi memang berbeda. Semuanya latar belakangnya tidak didukung oleh rakyatnya. Beda dengan Iran. Iran ini menggunakan satu sistem politik yang memang tidak mudah goyah begitu. Dia dalam proses election, Mbak Priska, melakukan vote sama seperti kita. Tapi dalam sistem dia menggunakan vilayat el-faqih yang sering saya sebut ya. Jadi sistem wilayah itu adalah kekuasaan di supreme leader, dan supreme leader ini dianggap sangat sakral, sangat menjadi figur. Bukan, dia ideologinya tuh sangat kuat begitu ya, bahwa makanya itu tadi ya, ada satu ideologi yang tidak bisa dibentur oleh Amerika Serikat. Kenapa rakyat Iran solid? Dia melihat bahwa mereka akan hidup di dunia ini dan akan bersama-sama di kehidupan nanti begitu dengan si ulahnya ini. Jadi agak-agak susah dihancurkannya. Mereka sedemikian loyal, sedemikian sedemikian solid begitu ya, dan inilah yang menyebabkan ekonomi Iran survive. Makanya dia meng-create, dia mencipta, dia mengkonsumsi. Kalau kita kan enggak, kita negara besar, the biggest country in Southeast Asia, tapi kita rata-rata impor gitu ya. Kita tidak bisa mencipta, kita gitu ya. Kita hanya konsumen gitu, bukan produsen. Nah, Iran dia yang mencipta, dia yang memakan, dia yang mengkonsumsi, dia yang melakukan pasar di domestik itu sendiri. Ya sometimes dia butuh untuk menjual minyak, Cina dan Rusia sudah siap menolong. Jadi itu yang menyebabkan kuat gitu. Jadi agak susah memang ditumbangkannya, dan saya setuju dengan Mas Steny.
nanti ke depan itu akan terjadi perubahan peta politik di Timur Tengah. Saudi kan selama ini sangat manut sekali dengan Amerika Serikat. Kita tidak tahu ke depan karena ternyata Oman juga sudah mau diajak bicara, bahkan Oman sudah mulai tidak takut ketika Trump mengancam akan membom Oman. Iya. Santai saja, sudah mulai santai, sekecil itu loh. Negara sekecil Oman sudah mulai santai. Saudi sudah mulai bicara dengan Iran, padahal Iran itu musuh dalam jangka histori yang cukup Panjang sekali ya. Iya, tapi sekarang sudah mau bicara. Itu artinya memang yang dikatakan Mas Tenis ini ke depan akan seperti itu, dan hari ini sudah terjadi ada perubahan-perubahan sikap yang ditunjukkan oleh negara-negara Teluk begitu ya terhadap Amerika Serikat. Entah kalau misalnya presidennya ganti ya, ternyata bukan Trump lagi atau dari Demokrat atau sosoknya seperti Obama. Bisa jadi itu akan teraih kembali begitu ya. Tapi siapa yang next di Demokrat yang seperti Obama? Agak susah kecuali kalau beliau naik lagi. Iya. Begitu, Mbak. Oke, dan kalau terakhir Pak Stanis, apa yang bisa kita lihat dalam periode pendek ini? Apakah ya cywar antara Amerika Serikat dan Iran akan terus berlangsung sebagai upaya mengulur waktu dari AS? Atau Iran tidak akan membiarkan dan tidak tinggal diam? Ya, kekuatan Amerika ya tinggal cywar, tinggal gertak-menggertak, melakukan delusi-delusi yang disampaikan oleh Trump. Tapi saya yakin Iran akan tetap bertahan. Iran sudah teruji puluhan tahun untuk menghadapi seperti ini. Jadi Iran akan sulit mengalahkan Iran, apalagi dengan gaya Trump yang menurut saya tidak konsisten, tidak menjalankan perang seutuhnya. Dia lebih banyak retorika, cywar, itu saya kira akan sulit. Tapi saya yakin kondisi akan seperti ini nanti, bahkan nanti menjelang pemilu salah juga masih terjadi. Jadi sebenarnya ya kalau yang ditanyakan apa yang sangat dirugikan, apa yang harus membuat strategi, ya justru malah negara-negara seperti kita ini, kita siap nggak menghadapi perang ini ketika nanti sampai pemilu salah seperti ini. Tapi saya kira Iran masih sulit untuk dikalahkan dan Amerika akan sangat sulit mengalahkan Iran. Dan tampaknya gesekan di Hormuz tidak akan berhenti dalam waktu dekat. Terima kasih Mbak Tia Mariatul Kiptia, dosen hubungan internasional Binus University, juga Stanislaus Rianta, pakar intelijen dan keamanan Universitas Indonesia. Terima kasih Pak Stanis, Mbak Tia. Berikutnya saudara, kami kembali dengan sorotan lainnya. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Polisi meminta hakim tolak pra-peradilan yang diajukan ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Informasinya usai jeda bersama rekan saya Radhi Saputro di Sapa Indonesia Malam. Saudara, polisi meminta hakim tolak pra-peradilan yang diajukan ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Sementara tim hukum ex-Jampitsus menilai keterangan polisi dalam sidang justru menguatkan permohonan yang mereka ajukan. Tim hukum Polri meminta hakim menolak gugatan pra-peradilan yang diajukan ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Tim hukum Polri menilai penetapan tersangka terhadap ex-Jampitsus sudah sesuai ketentuan yang berlaku karena polisi telah memiliki 2 alat bukti. Yang lainnya yang sah menurut hukum. Berdasarkan keseluruhan hasil penyidikan tersebut, para termohon telah memperoleh sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah, yang saling bersesuaian dan mempunyai relevansi dengan dugaan perbuatan pidana yang dipersangkakan kepada pemohon. Dengan demikian, parameter utama yang harus diuji dalam penilaian sah atau tidaknya penetapan tersangka terhadap pemohon adalah apakah sebelum penetapan tersangka dilakukan para termohon telah memiliki sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah yang mengarah kepada keterlibatan pemohon dalam tindak pidana yang disidik. Dan bukan apakah pemohon sebelumnya telah diperiksa dalam suatu status yang disebut sebagai calon tersangka. Oleh karena penetapan pemohon sebagai tersangka telah dilakukan berdasarkan hasil penyidikan dan didukung oleh sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah sebagaimana dipersyaratkan pasal 90 ayat 1 KUHP. Dalam eksepsi, 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi para termohon. 2. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima sepanjang mempersoalkan materi pembuktian pokok perkara serta meminta pembatalan tindakan hukum yang belum dilakukan dan atau berada di luar objek konkret pra-peradilan. Dalam pokok perkara, menerima dan mengabulkan jawaban termohon seluruhnya, menolak permohonan pemohon pra-peradilan sebagaimana terdaftar dalam register perkara nomor 134/PIT-PRA/2026 PN Jakarta Selatan, atau setidaknya menyatakan pemohon pra-peradilan tidak dapat diterima. Niet on van gelijk verklaard.
Sementara kuasa hukum ex Jampitsus, Febri Diansah, menyatakan jawaban atau keterangan polisi di persidangan justru memperkuat permohonan yang diajukan kliennya. Pihak kuasa hukum juga mengklaim telah menemukan adanya ketidaksesuaian dalam proses penggeledahan dan penyitaan dalam kasus ex Jampitsus. Dari jawaban para termohon tersebut, kami justru menemukan beberapa bagian, beberapa keterangan yang menguatkan permohonan kami. Misalnya ketika diakui atau dikatakan memang tidak ada pemeriksaan calon tersangka dalam penetapan Pak FA sebagai tersangka di Polri. Terkait dengan penyitaan, ini dari jawaban termohon ya, terkait dengan penyitaan, kami tidak menemukan adanya secara eksplisit disebut surat penetapan atau surat perintah dari pengadilan untuk melakukan penyitaan. Padahal di KUHP baru kita dilakukan dengan dasar perintah pengadilan. Kami tidak menemukan itu. Dan tadi juga kami menemukan nomor surat penyitaan itu lebih awal dibanding dengan nomor surat penyidikan. Jadi nomor surat penyitaannya 2931, nomor surat penyidikannya 2932. Nah, pertanyaan hukumnya, apakah boleh penyitaan dilakukan atau perintah penyitaan dilakukan padahal penyidikan belum dilakukan? Ex Jampitsus Febri Adriansah mengajukan 2 gugatan pra-peradilan, yaitu gugatan terkait penetapan tersangka dan penggeledahan serta penyitaan dengan termohon Polda Metro Jaya, Kortas Tipikor Polri, serta Kejaksaan Agung, dan permohonan pra-peradilan terkait penetapan tersangka TPPU dengan termohon pihak Kejaksaan Agung. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, dalam sidang pra-peradilan hari ini, polisi menyatakan penetapan tersangka ex Jampitsus telah sesuai dengan ketentuan. Sementara tim hukum ex Jampitsus melihat jawaban tim hukum Polri justru memperkuat permohonan kliennya. Kita ulas apa yang terjadi di pra-peradilan ex Jampitsus hari ini bersama kuasa hukum ex Jampitsus Febri Adriansyah Darmawan Subakti dan Kabareskrim Polri periode 2009-2011 Ito Sumardi. Selamat malam Pak Darmawan, Pak Ito. Selamat malam. Selamat malam Mas Ardi. Baik. Pak Darmawan, saya ke Pak Darmawan dulu. Tadi seperti yang diutarakan oleh tim Anda juga bahwa jawaban Polri ini justru memperkuat permohonan klien Anda, ex Jampitsus Febri Adriansyah. Ini bisa dijelaskan lebih lengkapnya, Pak Darmawan? Ya, kami hari ini menjalankan agenda kedua ya dari sidang pra-peradilan nomor 134. Sedangkan untuk nomor 135 hari ini agenda sidang pembacaan permohonan, ini agenda pertama ya, 135. Nah, jadi saya memulai dari begini Mas. Kami melihat ada doktrin hukum tentang buah dari pohon yang beracun. Nah, sistem peradilan kita mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai seterusnya itu adalah satu rangkaian yang tidak terpisahkan. Kemudian ada tahapan-tahapan yang tidak boleh dilompati. Sehingga kami melihat ada 30 kesalahan prosedur dalam proses hukum yang dikenakan kepada Pak FA. Itulah mengapa pra-peradilan ini menjadi penting sebagai ujian, kami menguji, men-challenge apakah proses hukum yang dikenakan kepada Pak FA sudah sesuai dengan prosedur atau tidak. Hari ini tadi kami mengajukan 21 alat bukti ya. Jadi dari 30 kesalahan itu kami argumentasikan, kemudian kami membuktikan dengan pada hari ini di muka persidangan kami serahkan 21 bukti. Begitu. Oke, baik. Nah, Pak Ito, Polri kan dalam pra-peradilan tadi menyebut juga bahwa KUHP baru ini cukup 2 alat bukti. Nah, sementara tim hukum ex Jampitsus melihat ini sebagai celah. Bagaimana Anda memoderasi pernyataan yang dilontarkan Polri dalam pra-peradilan ini, Pak Ito? Iya, pertama tentunya yang dilakukan Polri ini kan sebetulnya merupakan langkah yang sudah dilakukan secara panjang dan timeline itu kan sejak tahun 2025. Itu ada 20 ya, ada 20 administrasi penyelidikan dan penyidikan sampai dengan penyerahan kepada Kejaksaan Agung ya.
Sekarang di sini menarik ya, karena ada dua rezim ya, hukum yang relevan. Yang satu KUHAP yang lama ya, nomor Undang-Undang 881 dan KUHAP yang baru 2025 kan. Nah, di sini kan memang ada hal-hal yang diatur dalam KUHAP tersebut, misalnya secara prosedural ya, syarat sahnya penyitaan memang diatur dalam pasal 38 ya KUHAP. Di sana kan satunya harus dilakukan oleh penyidik dengan izin pengadilan. Tetapi dalam ayat 2-nya, dalam keadaan sangat perlu dan mendesak, penyidik dapat menyita lebih dulu ya, hanya tanpa izin, tapi wajib segera melapor ke Ketua PN untuk memperoleh persetujuan. Di sini yang perlu dicatat adalah KUHAP memang tidak mengatur secara eksplisit ya, apakah penyitaan harus menunggu adanya penetapan tersangka lebih dahulu. Jadi kalau menurut saya apa yang disampaikan oleh Polri ya, sebagai penyidik Polri, sebagai termohon, di sini kita juga tentunya harus bisa menyampaikan argumentasi hukum yang mereka sudah kumpulkan. Dan intinya Mas, bahwa Polri ini menghormati apapun hasil keputusan daripada pengadilan pra-peradilan, dan juga kita tetap menghormati azas praduga tak bersalah maupun juga bagaimana due process of law itu dilakukan. Ini intinya sekarang kan kita menguji di pra-peradilan, di mana ini memang unik kasusnya kan. Polri ini sebetulnya sudah melakukan satu proses yang lama ya, cukup lama, setahun lebih, kemudian dilengkapi dengan surat-surat mulai dari penyelidikan, penyidikan, kemudian pemberitahuan kejaksaan tinggi ya, dan lain sebagainya. Saya kira mungkin nanti kita tinggal menguji saja ya untuk di pra-peradilan apakah memang argumentasi hukum yang disampaikan oleh penyidik Polri atau tim penasihat hukum Polri dapat diterima. Saya kira itu Mas. Baik, Pak Darmawan begini, kan klien Anda mengajukan ada 14 petitum yang diajukan klien Anda terkait penyitaan, khususnya soal soal tidak adanya izin Ketua PN, tidak adanya berita acara yang sah, dan barang yang disita tidak terkait perkara. Dalam 14 petitum itu beberapa diantaranya itu. Menurut Anda, apa poin terkuat dari 14 petitum itu, Pak Darmawan? Ya, jadi begini, kami kan menemukan 30 kesalahan prosedur. Kalau 30 itu kita bagi menjadi beberapa aspek, maka kurang lebih ada 5 aspek ya Mas. Pertama itu tentang predicate crime yang tidak jelas dalam tindak pidana pencucian uang. Nah, Pak FA ini ditetapkan tersangka dengan dasar sprindik, di mana sprindik tersebut memuat langsung nih 2 tindak pidana. Nah, menurut kami ini kesalahan fatal ya terhadap administrasi perkara ya. Kemudian yang kedua, kalau kita mau bedah lagi, ada penggeledahan, kemudian ada penyitaan. Nah, di penggeledahan itu, setelah kami pelajari mendalam ya, kami temukan bahwa penggeledahan yang disentul itu surat perintah penggeledahannya, kalau dibaca nih, itu ternyata lokasinya, areanya adalah Polda Metro Jaya, padahal area Sentul tentu bukan area Polda Metro Jaya ya, ini kesalahan fundamental yang kami lihat. Kemudian ada dalam penyitaan, dalam surat perintah penyitaan itu, jadi setelah kami kaji mendalam, kami melihat ada semacam lahir duluan ya surat perintah penyitaan itu dibandingkan dengan sprindiknya. Nomornya ya, nomornya lebih baru nomor surat perintah penyitaannya dibandingkan surat perintah penyidikan. Tentu wajar kalau kita bertanya apakah dapat dilakukan hal seperti itu. Nah, pada intinya kami melihat ada kesalahan prosedur yang menurut kami sangat fundamental ya. Ada 30 kesalahan yang kemudian ada dalam proses hukum yang dikenakan kepada Pak FA. Nah, ada kesalahan fundamental dalam proses penggeledahan dan penyitaan. Saya akan minta respons dari Pak Ito, terutama juga soal ada apakah ini benar-benar kesalahan fundamental atau justru ini juga malah rawan digugat karena tidak dilengkapi izin Ketua Pengadilan yang sudah saya singgung tadi. Tapi jangan dijawab dulu Pak Ito, saya akan tanyakan hal itu nanti sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Tetap bersama kami.
Kita lanjutkan perbincangan bersama kuasa hukum ex Jampitsus Darmawan Subakti dan Kabarreskrim Polri periode 2009-2011 Pak Ito Sumardi. Tadi sebelum jeda saya bertanya ke Pak Ito, tadi juga pernyataan Pak Darmawan bahwa ada kesalahan fundamental pada saat penggeledahan dan juga penyitaan di salah satu rumah yang ada di Sentul begitu. Nah, saya ingin bertanya dari pengalaman Anda saja Pak Ito sebagai Kabarreskrim dulu ya. Apakah penyitaan misalnya ada penyitaan emas ya kalau yang di Sentul 74 kg dan ratusan miliar rupiah. Ini apakah sudah memenuhi syarat keadaan mendesak dan prosedur KUHP atau KUHAP atau justru rawan digugat karena tidak dilengkapi izin ketua pengadilan tadi, Pak Ito? Ada 3 hal Mas yang mungkin ingin saya sampaikan. Pertama, dalam penanganannya ini kan yang menangani adalah Kortas Tipikor Mabes Polri. Betul. Jadi wilayahnya itu adalah berlaku di seluruh Indonesia. Kemudian karena Kortas Tipikor ini tidak memiliki atau kurang memiliki personilnya, maka ada surat perintah Kortas Tipikor, Kortas Tipikor, untuk minta tenaga bantuan daripada Polda Metro. Nah, tentu ini argumentasi daripada Polri ya. Nah, karena ini memang untuk kewilayahannya adalah diminta kepada Polda Metro Jaya, tapi menganggap bahwa ini adalah merupakan penanganan yang ditangani oleh Mabes Polri, maka mereka mengeluarkan surat perintah penyitaan, penggeledahan. Kemudian kalau dikatakan dalam keadaan mendesak, mungkin saya tidak bisa menjawab ya, karena ini kan semua adalah dilakukan oleh penyidik. Tetapi sepemahaman saya bahwa yang dilakukan saat ini memang tadi yang pertama Mas, ini yang ketiga, bahwa kesulitan dari Polri kita bekerja baru melangkah satu langkah, sekarang ini sudah diambil alih oleh lembaga lain yang tentunya apa yang sudah dilakukan sejak awal ini pasti akan ada kendala ya. Dan sebetulnya langkah-langkah apa yang sudah dilakukan sekarang kita sudah menyatu antara Polri dengan pihak Kejaksaan Agung. Nah, ya tentunya jaksa ini kan juga mereka mempunyai satu kesulitan karena ini langkah awalnya kan surat perintah penetapan tersangkanya adalah oleh Kortas Tipikor Mabes Polri. Nah, sekarang kemudian diteruskan oleh tim daripada Kejaksaan Agung. Memang kalau menurut saya pribadi ada hal-hal yang untuk ini karena baru setengah jalan digugat, ini menurut saya memang banyak celah-celah ya yang mungkin menjadikan satu kesulitan ya untuk penanganan perkara ini, meskipun pihak Polri sangat yakin ya, karena ini prosesnya sudah lama, keterangan saksi-saksi ada 16 orang ya, kemudian sudah direkam semua, ada berita acara untuk mengambil dari menggunakan digital forensik ya, semua lengkap, ada 20 ya sampai penyerahan. Pada saat diserahkan kepada pihak Jaksa Agung, disitulah tugas kita terputus. Nah, sehingga apa yang sudah dilakukan, keyakinan berdasarkan keterangan-keterangan ini kita serahkan kepada penyidik baru, yaitu di Kejaksaan Agung. Nah, ini jujur saja memang saya juga melihat dari aspek hukum ya, karena saya juga praktisi hukum, banyak celah-celah yang memang harus bisa dipertahankan dengan argumentasi. Nah, kalau menyangkut masalah barang-barang bukti bisa dikembalikan secara utuh, itu kan menyangkut pokok perkara. Ya. Saya kira itu di luar daripada ini konteksnya dengan pra peradilan. Demikian. Oke. Saya sedikit bertanya Pak Ito, apakah ini artinya Anda mau mengatakan juga bahwa penyidikan yang dilakukan oleh Polri ini dalam tanda kutip tidak tuntas sehingga itu menyulitkan juga untuk melanjutkan perkara ini? Ya pastilah, karena kan yang sangat tahu ya dari mulai penyidikan sampai meyakini. Kan nggak mungkin tiba-tiba kita menggeledah rumah di Sentul, rumahnya siapa, kemudian sampai mendapatkan itu berada di satu tempat yang tersembunyi misalnya kan. Nah ini kan juga ada satu proses yang sekarang terputus gitu, kecuali ya Mas Arya kalau dilakukan secara gabungan. Jadi penyidik Kortas Tipikor dengan misalnya kejaksaan kita menggunakan polanya gabungan seperti waktu saya menangani dulu masalah mafia pajak. Nah itu baru kita komprehensif, kita bisa saling melengkapi gitu. Kalau di sini mungkin menurut saya, pengalaman saya akan sangat menyulitkan karena kita berdiri sendiri-sendiri dan dimulai dari Polri di mana kita baru melangkah satu langkah, kemudian sekarang sudah diputus dengan penyidik dari Kejaksaan Agung atau Kejaksaan. Jadi beliau-beliau juga pasti akan kesulitan gitu. Karena yang tahu sejarahnya, historical untuk investigation-nya itulah dari pihak Polri. Demikian. Sedangkan sekarang pra peradilan yang dihadapi ini termohonnya adalah Polri. Meskipun kejaksaan juga salah satu. Meskipun kejaksaan juga memang menjadi pihak termohon juga dalam perkara ini. Nah,
Kalau begitu saya ke Pak Darmawan, bagaimana dan juga menanggapi pandangan Polri bahwa penyitaan aset dalam jumlah besar seperti ini memang perlu dilakukan segera untuk mencegah penghilangan barang bukti. Bagaimana Anda membantah argumentasi ini? Ya, tentu kami menghormati ya segala jawaban yang disampaikan di muka persidangan oleh termohon, karena ini kan memang proses hukum gitu ya, proses jawab jawab lah. Gitu. Nah, tapi begini, sekali lagi kita ini kan hidup berbangsa dan bernegara dalam koridor hukum ya. Jadi harus ada hukum yang ditaati agar ketertiban itu tercapai. Nah, kami melihat kalau due process of law tidak kita setia pada itu, maka saya pikir ini cukup berbahaya ya bagi kita ke depan gitu. Sehingga sederhana saja, kalau memang kita mau menegakkan hukum, maka prosesnya juga harus benar. Tidak boleh menegakkan hukum dengan cara melanggar hukum, begitu. Oke, Pak Ito, menurut Anda dalam pra-peradilan yang berlangsung 2 hari ini, begitu ya, termasuk kemarin dan hari ini itu, kira-kira ini apakah berpotensi menghambat proses penyidikan kasus korupsi dan TPPU yang melibatkan pejabat tinggi atau justru menjadi kontrol penting terhadap penyidik sebenarnya? Ya, yang pertama pasti menjadi kontrol bagi penyidik ya. Hanya memang pengalaman saya selama 35 tahun di Indonesia dan 18 tahun di petugas yang di reserse, itu banyak kasus-kasus yang berlindung ya, pelanggaran yang berlindung kepada peraturan. Nah, jadi sekarang semangat kita kan kita ingin membongkar. Karena kasus ini kan luar biasa ya Mas ya. Banyak pelanggaran-pelanggaran yang kemudian karena ada kelemahan hukum adalah kemudian terlindungi dengan peraturan yang ada. Nah, ini kan kita lihat semangat kita untuk bagaimana memberantas korupsi di negara kita. Jadi saya kira memang kita harus melihat daripada perspektif yang berbeda. Tapi bagi Polri, tentunya apa yang dilakukan ini nggak sembarangan. Tidak ada nama istilah kita dendam atau ada oleh karena itu, saya sampaikan tadi bahwa penyidik Polri atau Polri menghormati segala keputusan pengadilan dalam kaitan dalam kerangka negara hukum. Tetapi kita semua melihat juga bahwa apa yang dilakukan ini kan untuk bisa membongkar satu kasus yang tentunya Polri nggak main-main. Karena ini kan menyangkut pejabat tinggi, apalagi yang memang saat ini sedang diberikan kewenangan untuk bisa membongkar kasus-kasus korupsi besar. Tapi kan kita yang tadi saya sampaikan, kadang-kadang memang kembali kepada manusia. Banyak pelanggaran-pelanggar hukum yang berlindung di balik hukum yang ada. Itu yang mungkin saat ini, mungkin menurut saya itu terjadi di Indonesia. Sehingga banyak para pelaku itu yang mereka itu yang dikatakan bahwa semangatnya pemberantasan korupsi memiskinkan koruptor, memberikan efek jera itu menurut saya untuk saat ini memang agak sulit ya. Tapi kembali kepada tadi saya katakan Pak Darmawan, memang saya sependapat. Negara kita negara hukum, kita harus memenuhi proses hukum yang berlaku atau juga proses law ya. Saya kira ya silakan saja nanti di pra-peradilan, hasil pra-peradilan ini tentunya akan bisa membuka mata bagi masyarakat ataupun para pengamat hukum kita, apakah mereka memang ada hal-hal yang harus diperbaiki dalam peraturan agar masalah pengungkapan kasus-kasus korupsi yang demikian masif itu dapat dilakukan secara efektif. Saya kira itu mungkin pendapat saya. Baik, saya juga tertarik Pak Darmawan bertanya soal ini. Tim kuasa hukum kan memilih menggugat keabsahan penyitaan secara terpisah dari penetapan tersangka oleh Kejaksaan Agung. Nah, kira-kira apa strategi di balik ini sebenarnya, Pak Darmawan? Iya, sebenarnya begini ya, cara memahaminya adalah begini. Kami mengajukan 2 pra-peradilan ya. Yang pertama itu tentang upaya paksa terhadap penetapan tersangka dan penahanan yang dilakukan oleh siapa? Oleh Kejagung. Nah, kemudian yang kedua, upaya paksa juga terhadap siapa? Terhadap Pak FA. Oleh siapa? Oleh Kortas ya. Dalam hal ini kami pertama adalah termohonnya adalah Polda, kemudian CQ Krimsus, kemudian ada turut termohonnya Kejagung gitu ya. Nah, terhadap apa? Terhadap penggeledahan, penyitaan, tetap upaya paksa gitu ya. Nah, jadi cara memahaminya saya pikir demikian ya. Jadi sebenarnya kalau
kami kalau mau bicara secara umum bahwa kami ingin menggunakan pra peradilan ini sebagai instrumen dalam menguji apakah proses peradilan yang dikenakan kepada Pak Eva ini sudah benar. Nah, sebagai instrumen yang bisa menguji itu, kami ingin memaksimalkan apakah benar nih proses hukumnya benar, gitu. Oke, Pak Ito, ini polisi kan menyebut bahwa penyidikan terhadap Febri ini berdasarkan surat laporan tertanggal Januari 2026. Tapi polisi juga menyebut bahwa penyidikan ini sudah dilakukan sejak 2025. Nah, bagaimana Anda melihat pandangan dari dua pernyataan yang terlontar dari Polri ini? Ya, pertama begini Mas ya, kalau untuk kasus-kasus tertangkap tangan, kita itu bisa langsung menetapkan seseorang sebagai tersangka. Tapi kasus-kasus di luar tertangkap tangan itu dimulai dengan proses penyelidikan. Nah ini kan penyelidikannya sudah dilakukan sejak bulan Juni tahun 2025. Penyelidikan. Ya. Kemudian setelah di sana ditemukan indikasi adanya sesuatu yang bisa ditetapkan sebagai alat bukti, maka ditingkatkanlah menjadi penyidikan. Itu untuk kasus yang tidak tertangkap tangan ya. Jadi apa yang dilakukan selama ini oleh Polda Metro Jaya adalah on behalf atau atas nama Kortas Tipikor. Karena ada surat ya dari 20 surat itu adalah surat permintaan dari Kakortas Tipikor untuk bisa mendapatkan perkuatan daripada penyidik dari Polda Metro Jaya. Ya. Saya kira mungkin ini kan merupakan argumentasi hukum yang disampaikan oleh Pak Polri ya. Tentunya nanti akan diuji oleh hakim pra peradilan. Ya kita tentunya berharap bahwa bagaimanapun juga masalah penegakan hukum saya sepakat kita maknai betul-betul dari aspek yang sifatnya adalah merupakan normatif ya. Nah ini tentunya kita menunggu nanti kalau memang hasilnya apapun kita harus menghormati, tapi tentunya kita berharap bahwa upaya untuk membongkar kasus misalnya korupsi besar ya, yang berlindung di balik peraturan dan mungkin ini salah satu yang menjadi tadi disampaikan Mas Hardi itu bahwa ini merupakan introspeksi bagi penyidik juga ya kalau memang ada kekurangannya dan saya sampaikan pertama tadi kan kita baru melangkah satu langkah belum tuntas tapi sudah harus ditangani oleh pihak lain ini ini membawa kesulitan demikian Mas. Baik, terakhir saya ke Pak Darmawan, jika hakim nanti menolak permohonan, kira-kira apa langkah hukum selanjutnya yang akan diambil dan bagaimana Anda memastikan hak klien Anda atas aset yang disita tetap terlindungi atau tidak? Ya, begini ya, jadi spirit kita untuk memberantas korupsi, untuk menegakkan keadilan, untuk menerapkan hukum, tentu tidak boleh dilakukan dengan cara yang keliru. Kalau caranya keliru, bagaimana mungkin tujuannya itu bisa tercapai? Itu poin kami. Kemudian yang kedua, proses hukum sedang berjalan. Sekarang kami sedang pra peradilan dan hari ke hari persidangan berjalan. Tentu kami tidak ingin berandai-andai ya, tapi yang kami lakukan adalah berusaha semaksimal mungkin supaya perkara ini dapat terang seterang-terangnya, kemudian kebenaran kalau dia benar kita bilang benar, kemudian fakta kita bilang fakta, peristiwa hukum kita bilang peristiwa hukum, kalau bukan peristiwa hukum kita bilang bukan peristiwa hukum. Itu spirit kami dalam proses hukum ini. Oke, terakhir juga ke Pak Ito, saya bertanya dalam perspektif bahwa termohon dalam pra-peradilan adalah Polri, begitu Pak Ito. Apa seharusnya yang menjadi fokus utama hakim pra-peradilan dalam perkara ini? Keabsahan formal prosedur atau pertimbangan substansi untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, Pak Ito? Ya, itu tadi betul ya yang disampaikan. Sekarang kan dalam pra-peradilan adalah yang digugat pertama ada masalah formal ya, yang itu administrasi. Itu tentunya nanti akan menjadi kewenangan daripada hakim memutuskan apakah prosedur administrasi penyidikan itu sudah sesuai dengan aturan. Ya. Kemudian yang kedua, memang kembali kepada masalah penyitaan barang. Ya. Mungkin saya juga dari perspektif saya, barang-barang itu kan sudah masuk ke dalam ranah daripada masalah perkara pokoknya. Apakah itu juga bisa menjadi pertimbangan dari hakim? Nah nanti terserah, karena saya sangat mengetahui ya dari adik-adik saya penyidik, bagaimana mereka sampai bisa menemukan barang bukti itu segitu banyak di tempat tertentu yang tersembunyi. Nah itu mereka sudah punya argumentasi dan saya kira mungkin
Ini yang nanti akan disampaikan kepada hakim. Ya, mudah-mudahan saya sependapat dengan Pak Darmawan karena kita tetap harus menghormati apapun hasil keputusan pra peradilan baik oleh Polri, Kejaksaan maupun dari pihak pemohon. Demikian, Mas. Baik. Terima kasih Pak Ito, Pak Darmawan telah berbagi pandangannya di Sapa Indonesia Malam hari ini. Selamat malam, sampai jumpa lagi Pak. Ya, selamat malam. Selamat malam. Malam Pak Ito. Saudara, setelah jeda kami hadirkan informasi lainnya. Kebakaran lahan di kawasan Tambak Buluh, Banjarbaru menyambar rumah kosong hingga habis terbakar. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Kebakaran lahan di kawasan Tambak Buluh, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Banjarbaru mengenai bangunan rumah kosong hingga habis terbakar. Kencangnya angin diduga membuat api menyambar satu rumah dan hampir merembet ke bangunan sebelahnya. Angin kencang dan sulitnya titik air jadi kendala petugas saat melakukan pemadaman. Warga bilang sebelumnya helikopter waterbombing sempat menghampiri titik api, namun angin kencang membuat api terus membesar. Informasi tadi menutup Sapa Indonesia Malam hari ini dan kami informasikan Kompas TV Apps kini telah hadir di TV Android dan Tizen. Download sekarang juga dan tonton video-video premium dari kami, Kompas TV dan Kompas Gramedia. Terima kasih Anda telah menyaksikan Sapa Indonesia Malam. Perbarui terus informasi Anda di Kompas TV dengan meminum air mineral dengan kemurnian optimal yang murni pasti sejuknya. Saya Radi Saputro. Dan saya Friska Clarissa. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Sapa